Halo, selamat malam. Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama Siti Sonoveni. Pemirsa, prestasi Timnas Indonesia saat ini luar biasa sekali. Indonesia berhasil bermain imbang melawan tim yang sudah kerap bertanding di Piala Dunia. Ada Arab Saudi dan juga Australia. Lantas bagaimana pemirsa peluang Indonesia untuk terus melangkah maju menuju Piala Dunia? Saat ini kami sudah bersama dengan mantan pemain Timnas Indonesia, yaitu ada Christian Gonzalez. Halo, selamat malam Bang Loko. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah baik-baik. Bang Loko, kalau kita mau komentari soal Timnas Indonesia yang akhirnya bisa mengikuti katakanlah babak untuk menuju ke Piala Dunia melawan tim yang juga cukup luar biasa, ada Arab Saudi dan juga Australia. Tanggapan Bang Loko melihat prestasi Indonesia sampai dengan detik ini? Ya, kita alhamdulillah peluang kita masih ada ya. Apalagi masih ada banyak pertandingan di mana kita bisa hadapi nanti, dan saya pikir kalau kita kerja keras dan semangat dan positif, pasti kita bisa. Kalau bicara soal peluang Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, bagaimana Bang Loko? Ya, kita masih ada 2 poin ya. Saya lihat kemarin, kita punya materi pemain bagus semua. Apalagi kalau kita bilang pemain 12 supporter ya, seperti kemarin lawan Australia, itu supporter luar biasa ya. Dan saya lihat ada peluang. Tergantung kita bagaimana nanti di lapangan. Kita mau atau enggak. Apa sih yang harus dibenahi dari permainan tim Indonesia? Kita sudah cukup bagus loh tampaknya sampai sejauh ini. Tapi ada tidak hal yang harus ditingkatkan lagi, Bung Loko? Ya, saya lihat kemarin waktu kita mulai lawan Australia, dari awal saya suka. Dan semua teman-teman ada dekat saya, kita berdiri karena waktu itu pemain kita menyerang terus ya, seperti kita bisa. Tapi lama-lama saya lihat pelan-pelan pemain kita ke mundur. Tidak seperti dari awal ya. Itu apa saya lihat di 2 pertandingan ya. Saya nggak tahu kenapa, karena saya nggak ada di dalam tim. Tapi kita punya materi bagus untuk menyerang terus. Apalagi kalau kita main tuan rumah ya. Itu kan kalau Australia. Nah kan kita juga sempat melawan Arab Saudi. Catatannya bagaimana Bung Loko melihat permainan Indonesia dengan Arab Saudi? Ya, lawan Arab Saudi saya lihat penting mereka disiplin ya. Dan akhirnya kita bisa bisa cetak gol. Berarti kita bisa punya materi bagus untuk. Dan juga waktu itu kiper kita Pais, waktu itu dia fokus luar biasa. Kan Bung Loko juga menyaksikan langsung nih berbicara soal pertandingan dengan Australia. Bung Loko tadi mengatakan bahwa awalnya kita tuh kayaknya bagus, tapi belakangan kita kayaknya mulai menurun begitu ya permainannya. Artinya kita itu sebenarnya bisa bermain lebih bagus lagi dari Australia dong. Enggak, saya tadi bilang kalau kita tadi mulai dari awal, saya senang dan semua teman-teman dekat karena kita mulai menyerang untuk bisa menang. Tapi pelan-pelan kita mundur, bukan karena kita main jelek, enggak. Kita mundur dan kita kasih kasih lapangan untuk mereka menyerang kita. Itu nanti untuk kita susah untuk bisa keluar lagi. Biasanya sih kalau pengalaman Bang Loko dulu ketika bermain di lapangan, kondisi seperti itu bisa terjadi kenapa sih? Apakah memang udah staminanya menurun atau ada aspek-aspek lain mungkin? Enggak, saya lihat visi mereka bagus. Mungkin seperti tadi saya bilang, mungkin kita nggak tahu pelatih kasih bicara atau strategi seperti apa, karena timnas saya lihat selalu seperti itu ya. Mulai bagus, tapi lama-lama mundur. Dan saya lihat dulu waktu kita belum masuk di grup ini untuk Piala Dunia lawan Filipina, itu saya senang sekali karena dari awal sampai 90 menit mereka menyerang terus untuk bisa menang.
Nah, Bung Loko, kalau bicara soal pertandingan dengan Australia kemarin kan kalau nggak salah kita tuh ball positionnya 37% ya. Nah, tapi dengan angka 37% pada saat itu kemudian kita bisa menahan imbang, itu sesuatu yang bagus tidak? Itu kemarin 70% untuk Australia. Untuk kita kan 30%. Kita 30. Ya, tapi kita di sepak bola mungkin untuk orang que pintar ya, orang que punya pengalaman untuk sepak bola, ya mungkin kalau kita bilang 70 sama 30, ya jauh. Tapi penting nanti kalau kita bisa menang, terus kita harus nanti cerita kita apa. Misalnya kita kemarin menang 1-0 ya, Indonesia 30%, Australia 70%. Ini sepak bola seperti itu. Apa sih yang kalau Bung Loko bisa memberikan saran begitu ya kepada pemain Timnas Indonesia sebagai mantan pemain Timnas juga, apa yang harus kita tingkatkan, Bung Loko? Ya, untuk kita ya, saya bangga ya pertandingan kemarin lawan Australia ya, walaupun kita mungkin tidak terlalu mungkin terlalu belakang ya, tapi kita sudah ingat kita kemarin di Piala Asia, kita lawan Australia, kita kalah 4-0. Dan kita kemarin, kita bisa draw, bisa curi 1 poin. Itu 1 poin penting untuk kita. Kalau sepengalaman Bang Loko dulu kan juga striker. Kalau kita menilai kualitas para striker Timnas seperti apa sih, Bang Loko? Ya, saya lihat kita nggak punya striker murni tahu. Munir que ada di kota penalti. Saya kemarin lihat striker kita terlalu banyak ke kanan atau ke kiri ya. Dan misalnya kalau teman kita mau crossing di kota penalti kosong. Itu mungkin kurang kita. Striker murni que ada di kota penalti. Harus menggait striker baru nggak sih kalau dengan kondisi seperti ini? Atau yang ada aja sudah cukup nih kayaknya? Ya, pelatih kita Sintayong tahu dia pelatih pintar ya. Di sepak bola kita pemain lokal ada banyak bagus. Saya suka sama Sananta. Itu pemain Persis Solo ya. Ya mungkin dia masih muda, masih kekurangan, tapi untuk dia bisa lebih bagus kita harus kasih percaya diri sama dia. Bicara setiap hari apa pelatih mau. Misalnya saya Sintayong, saya pelatih, saya mau kamu nanti seperti ini, untuk dia bisa pelan-pelan bisa masuk di kepala dia. Nah, ini kan Indonesia cukup sering ya bermain akhir-akhir ini melawan tim-tim yang juga cukup luar biasa. Di Piala Asia juga kemarin demikian begitu. Kalau bisa kita melihat kondisi ketika bermain di Piala Asia, bagaimana komentar Bang Loko? Waktu kemarin di Piala Asia, ya mungkin waktu itu pemain tidak terlalu maksud saya waktu di Piala Asia banyak pemain lokal daripada pemain keturunan ya. Oke. Waktu naturalisasi. Itu ya naturalisasi ya. Dan sekarang kita lihat banyak naturalisasi pemain kita lokal cuman Marcelinho sama Rido. Lain-lain di Bancarangan. Nah, ini nanti kita juga akan bahas ya tentunya pemain naturalisasi ini. Tapi sebelum kita ke sana, kalau menurut Bang Loko, kekurangan-kekurangan itu bagaimana cara untuk meningkatkannya? Ya itu seperti saya tadi bilang ya, saya nggak ada di tim ya. Saya cuma bicara seperti melihat dari ya, luar melihat dari ya. luar seperti semua soporte ya. Ya itu tugas pelatih sama asisten ya. Seperti saya tadi bilang, si misalnya pelatih mau pemain atau striker seperti dia mau, dia harus setiap hari bicara, atau mungkin selesai latihan panggil dia ke kamar, kasih dia video, ya saya mau seperti ini. Mungkin saya lihat kamu punya kualitas bagus. Ya semua seperti itu. Kita selalu harus support dan kita harus kasih tahu sama pemain apa kita mau. Kalau kita cuma kasih dia main tapi kita nggak kasih tahu apa kita mau, pasti pemain bingung juga di lapangan.
Oke, arahannya, instruksinya seperti apa demikian ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat kualitas pemain timnas sekarang, yang kita anggap sekarang sudah cukup membanggakan. Kita tuh sudah kuat belum sih, sudah layak belum sih untuk bertanding dengan tim-tim asal Eropa? Melihat kualitas para pemain Indonesia. Ya kalau saya masih tetap saya pemain bola, saya selalu positif ya. Pasti kita bisa. Ya mungkin kita sebelum masuk lapangan, ya seperti kemarin. Wah itu Australia kemarin kita, ya orang pikir ya, kita kemarin kalah 4-0 di Piala Asia. Wah bagaimana nanti? Ya itu untuk orang di luar ya. Tapi nanti kita harus buktikan di lapangan. Misalnya kalau kita salah bicara seperti itu ya. Agak sulit nggak menyaingi pemain tim Eropa kalau dari pemain Indonesia? Kalau melihat kita sekarang pertandingan yang sudah ada yang bisa kita lihat dari luar, Bang Loko. Apa? Agak sulit tidak untuk menyaingi pemain-pemain Eropa, timnas kita? Enggak, saya lihat kita tidak jauh dari Eropa, Mbak. Cuman sepak bola di mana-mana sama ya. Cuman di Eropa disiplin mereka luar biasa tahu. Dan profesionalisme mereka juga luar biasa. Cuman itu aja. Emang disiplin kita agak kurang kah, Bang Loko? Ya kalau pengalaman saya kalau kita bicara ya. Disiplin seperti apa yang harus ditingkatkan Bang Loko sepanjang pengamatan Bang Loko ini? Disiplin yang bagaimana? Ya disiplin. Misalnya ya pemain profesional tahu. Misalnya kita harus latihan. Misalnya selesai latihan ya harus makan cukup bagus, istirahat. Misalnya kalau kita latihan pagi sore harus istirahat untuk kalau kita latihan sore bisa fit 100%. Dan juga kalau malam ya istirahat. Oke, baik. Memang timnas Indonesia pemainnya luar biasa sudah prestasinya saat ini pemirsa. Tetapi mungkin memang ada sedikit catatan-catatan yang harus ditingkatkan. Termasuk juga tadi disampaikan ternyata Bang Loko juga tadi mengatakan bahwa pemain naturalisasi kita cukup banyak. Nah ini nanti akan kita bahas usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Nah pemirsa dan juga Bang Loko, kita nanti akan membahas mengenai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Tapi sebelum itu pemirsa, kita lihat dulu cuplikan berita berikut ini yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ada Ferry Rotinsulu yang anggap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu begitu banyak. Kemudian juga ada Peter Gonta yang kritik Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Gitu. Jadi ini ada polemik, ada yang mungkin setuju dengan banyaknya pemain naturalisasi, ada juga yang mengkritik begitu banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan Bung Loko? Banyaknya pemain naturalisasi, apakah kebanyakan atau gimana? Ya kalau memang itu pemain terbaik untuk kita, untuk timnas, kenapa enggak ya? Tapi ya kalau kita memang bicara jujur ya terlalu banyak ya, karena pemain kita pelan-pelan apa namanya bahasa Indonesia mengurangi pemain timnas ya gitu. Pemain kita lokal asli tahu. Karena kita lihat kemarin cuma main Rido sama Marcelinho ya. Ya babak kedua baru masuk kalau tidak salah Farhan sama Witan. Ya. Saya pikir ya mungkin bisa 50-50 ya. Itu cukup bagus. Tapi kemarin lebih dari 50-50 ya komposisinya, banyak pemain naturalisasi ya. Kita cuma komen dari luar ya. Itu semua keputusan pelatih sama ketua ya. Idealnya nih ya, berapa sih jumlah pemain naturalisasi yang cocok untuk setiap tim lah, untuk timnas lah misalkan, berapa yang cocoknya? Enggak ada angka pasti. Enggak ada angka. Itu semua terserah pasti semua negara ada aturan masing-masing ya. Itu semua nanti tergantung pelatih timnas. Misalnya saya mau main sama 11 pemain naturalisasi, ya oke. Kita kemarin juga lihat pemain Prancis waktu dulu juara Piala Dunia, banyak naturalisasi.
banyak naturalisasi para pemain lokal Prancis. Dan itu tidak masalah atau itu jadi masalah kalau menurut Bang Loko begitu banyaknya pemain naturalisasi? Untuk saya tidak masalah. Nah, Bang Loko, ini saya dapat cerita tadi kan sebelum kita siaran di sini saya juga dapat cerita nih dari sang istri tercinta Mbak Eva yang berkatakan di DM banyak orang begitu bahwa permainan timnas Indonesia kemarin itu melawan Australia bagaikan permainan Australia melawan Indo-Belanda. Tanggapan Bang Loko gimana? Ya, kalau saya orang que selalu bicara positif ya. Ya, tapi untuk saya mereka sudah sekarang di Indonesia, mereka sudah naturalisasi, berarti untuk saya mereka orang Indonesia ya, bukan orang Belanda atau negara lain ya. Mereka datang ke sini dan mereka harus berjuang dan kerja keras untuk negara kita bisa maju dan bisa masuk Piala Dunia. Tapi memang benar ada banyak komen-komen ya itu Indonesia bukan Indonesia sekarang semua pemain Belanda bagaimana. Tapi saya tidak, saya biar mereka bicara abaya. Tapi kalau yang ngobrol sendiri sama Bang Loko banyak nggak? Wah itu kebanyakan banget nih pemain naturalisasinya gitu. Pernah nggak ngobrol-ngobrol begitu mungkin setelah kita melihat permainan akhir-akhir ini? Ya kalau saya ketemu sama teman-teman, ya mereka sama. Wah itu terlalu banyak pemain, bla bla. Ya kita bicara, saya bilang kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma sekarang antara kita bicara komen tentang timnas atau enggak. Itu keputusan pelatih. Mereka harus tanya sama pelatih kenapa dia pilih banyak pemain naturalisasi daripada pemain lokal. Tapi kalau Bang Loko melihat permainan yang pemain asli Indonesia, warga negara Indonesia, lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, dibandingkan dengan mereka yang naturalisasi, seperti apa sih perbandingannya? Apakah memang mungkin ada yang dirasa pemain naturalisasi lebih baik dibandingkan pemain nasional? Atau bagaimana, Bang Loko? Saya lihat, Mbak, nggak ada jauh. Pemain naturalisasi sama pemain lokal kita tidak jauh. Cuma seperti tadi saya bilang, masalah que pemain kita sudah kalah mental. Ya, seperti rendah hati ya, karena ada pemain keturunan datang dari negara lain. Saya kan bicara sama teman, ya memang kita asing, tapi profesi kita sama. Pemain bola. Ya pemain bola. Itu semua tergantung kamu di lapangan. Si kamu mulai latihan, wah kamu lihat, wah ini pemain, sini ini lebih bagus para saya. Ya itu kamu tidak siap untuk jadi pemain bola. Kamu lihat, datang pemain asing, oke saya nanti berusaha fair di latihan dan buktikan sama pelatih kalau saya juga bisa lebih bagus daripada pemain asing. Cuma masalah itu pemain lokal kita mental. Dari zaman Bang Loko dulu ketika bermain di timnas di Liga 1 ya, kalau waktu itu ya, waktu juga jadi naturalisasi, memang apakah itu memang permasalahan dari dulu di mental? Ya waktu saya masuk 2010, waktu itu cuma 2 pemain naturalisasi, Irfan sama saya. Tapi waktu itu nggak ada masalah sama semua pemain-pemain. Mentalnya tetap oke pada saat itu ya? Ya waktu itu pemain Indonesia asli. Waktu itu semua pemain top di Indonesia waktu itu masuk. Tapi ini menarik juga nih kan, zaman 2010 kan hanya ada 2 pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Bang Loko. Bisa cerita nggak sih gimana perjalanan akhirnya bisa tiba memperkuat timnas Indonesia 2010 lalu? Wah itu cerita panjang, Mbak. Gimana dong, ceritain dong. Ya cerita panjang dan pergumulan sacrifice ya banyak. Karena waktu itu ya saya selalu cerita waktu itu dulu di Indonesia ada aturan ya. Kenapa? Maaf ya karena saya kagum untuk bicara. Aturan. Ya Indonesia waktu itu ada aturan ya, harus misalnya 5 tahun. Karena saya orang sih, untuk saya bisa jadi pemain naturalisasi, saya harus ikut aturan Indonesia. 5 tahun, saya tidak boleh pulang ke negara saya atau negara
negara apapun manapun. harus tetap ikut aturan Indonesia. Cuman saya bisa keluar ke Singapura, cuman untuk bikin visa, cuma itu aja. Dan waktu itu ya saya kenal banyak musibah. Ada saya meninggal jatuh di apartemen di Spanyol. Ya sampai sekarang kita nggak tahu kenapa. Dan kedua, kakak saya mau dirampok dan dibunuh dari belakang, ditembak. Oh, pada saat 2010 itu? Ya sebelum. Oh sebelum. Karena saya mulai proses 2005 ya. Oke. Untuk 2010 sudah cukup 5 tahun. Oke, jadi Bang Loko datang ke Indonesia 2005. Enggak, saya datang ke Indonesia 2002. Oh 2002. Ya. Pada saat itu langsung bermain bola di klub PSM Makassar. Nah, kemudian untuk jadi pemain timnas, aturannya harus berada di Indonesia 5 tahun 5 dulu. tahun. Dan sepanjang proses itu, Saya mulai proses baru 2005. proses 2005, berarti di Makassar 3 tahun ya Bang Loko ya? Ya, 3 tahun, tapi itu masih asing saya. Masih pemain asing. Masih asing. Nah, kemudian naturalisasi 5 tahun itu prosesnya, dan sepanjang 2005 ke 2010 itu begitu banyak musibah yang terjadi. Musibah. Mulai dari mohon maaf, kita rangkum ya biar pemirsa juga tahu itu pengorbanan dari Bang Loko begitu dulu ya. Jadi adik pada saat itu meninggal. Ya, jatuh di apartemen. Jatuh di apartemen Ya, di Spanyol. Di Spanyol. Dan nggak bisa ngejenguk, nggak bisa datang ke sana. Nggak bisa. Oke. Walaupun saya mau, dan mama saya juga mau saya datang, tapi waktu itu papa saya sudah jatuh sakit keras, tahu apa? Nggak bisa, dia visi dia ada, tapi nggak bisa apa-apa, cuman duduk. Oke. Diam. Jadi seperti orang koma pada saat itu ya. Nah terus pada saat itu adik jatuh meninggal dari apartemen. Terus kakaknya Bang Loko pada saat proses itu ditembak orang, meninggal. Ya, tembak dari belakang. Meninggal dunia pada saat itu. Dan itu nggak bisa datang sama sekali pada saat itu. Ya saya mau, tapi karena aturan. Ya saya waktu itu saya sudah bicara sama mama. Sebelum musibah saya sudah bicara sama mama. Oke, ini kamu sekarang punya istri sana, punya anak, kamu cinta Indonesia, ya itu profesi kamu. Oke, dia support, tapi waktu itu karena waktu ada musibah dia mau saya datang, tapi nggak bisa saya mulai cerita lagi sampai dia bisa tenang, dan lama-lama dia terima. Berarti tahun berapa baru bisa pulang kampung? Enggak, sampai sekarang saya belum pulang. Sampai sekarang belum pulang? Enggak. Terakhir saya pulang 2005. Terakhir pulang 2005? Ya. Kondisi mama pada saat itu bagaimana? Tapi tahu dong sepak terjang anaknya luar biasa pada saat itu di Indonesia. Prestasi anaknya luar biasa pada saat itu di Indonesia. Ya, mama saya pernah sampai datang ke Indonesia. Oh, mama didatangkan ke Indonesia? Ya, mama sama papa saya waktu itu masih dia sakit, 2006 datang. Oke. Jadi 2000 dia datang 2006. Ya, dia senang karena dia rindu saya semua. Dia datang sama adik saya, adik paling kecil. Ya, mereka waktu itu mau tinggal di Indonesia 6 bulan. Oh, pada saat itu tinggal di Indonesia 6 bulan, 2006? Ya, mau datang untuk 6 bulan. Tapi lama-lama nggak tahu, saya masuk ke kamar dia seperti sedih, nangis. Saya bilang, kenapa kamu mau datang lihat cucu semua? Tapi katanya dia rindu rumah dia di Uruguay. Ya, akhirnya saya harus untuk dia tidak jatuh sakit. Ya, saya harus beli tiket lagi sama istri baru, dan dia terbang lagi ke Uruguay. Cuma waktu itu mungkin 2 minggu aja. Oke. Itu terakhir 2006. 2006? Ya, pulang ke Uruguay? Dia pulang ke Uruguay, dan 2007 itu mulai musibah. 2007 adik saya jatuh apartemen. Dan kakak saya kalau nggak salah 2009. Tapi apa pada saat itu yang membuat Bang Loko tetap bertahan di Indonesia? Karena memang mimpi untuk menjadi pemain memperkuat timnas atau bagaimana? Ya, itu, atau karena juga ada support dari istri yang luar biasa yang hadir juga ya selalu menemani kemana-mana, ya, Mbak Eva? Alhamdulillah istri saya dia
dia paksa saya apapun ya, walaupun saya dulu juga mau apa, menjadi mualaf. Dia juga, dia cuma support saya terus. Dia enggak ini enggak. Karena itu saya luar biasa. Dia selalu support saya. Mbak Eva nih selalu hadir menemani Bang Loko ya, di sini juga ada Mbak Eva ya. Oke, baik Bang, nanti kita ngobrol lagi, tapi ini betul-betul tadi kita ingin bicara soal bagaimana tanggapan Bang Loko soal pemain naturalisasi, karena Bang Loko juga pemain naturalisasi, tapi ternyata memang perjuangannya pada saat itu untuk memperjuangkan bisa bermain di Indonesia, perjuangannya luar biasa sekali pemirsa. One on One akan kembali sesaat lagi. Nah itu pemirsa luar biasa sekali ya, kalau di stadion di Gelora Bung Karno berkumandang lagu Indonesia Raya, begitu ya. Nah, ini juga tentu memberikan semangat tersendiri, semangat khusus tentunya bagi timnas Indonesia, apalagi yang memang pemain asli asal Indonesia. Nah, sekarang kami sebelum melanjutkan perbincangan dengan Bang Loko, kita punya informasi, cuplikan informasi berikut ini dulu pemirsa, kita putarkan dulu berikut. Nah, pemirsa ini media Australia, tadi kita lihat Indonesia raksasa tidur yang mulai bangkit. Nah, ini nih ya, dari media Australia mengatakan Indonesia adalah raksasa tidur yang sudah mulai bangkit. Kemudian kita lihat berikutnya ini juga ada statement. Ada nih masih diputar media Australia, media Australia mengatakan Indonesia adalah raksasa tidur yang mulai bangkit. Kemudian berita selanjutnya pemirsa, kualifikasi Piala Dunia 2026, Roberto Mancini akui timnas Arab Saudi bermasalah dan puji performa timnas Indonesia. Sekarang kita mau dengar dulu komentar dari Bang Loko. Sepakat nggak dengan itu bahwa Indonesia adalah raksasa yang mulai bangkit? Kemudian yang kedua, kalau menurut Roberto Mancini, timnas Indonesia ini performanya bagus dan ada masalah dengan tim dari Arab Saudi. Tanggapan Bang Loko? Ya, kita harus kasih apresiasi sama semua pelatih bicara karena memang benar. Seperti saya tadi bilang ya, kita di kemarin Piala Asia kita kalah lawan Australia ya, 4-0. Tapi kemarin kita main di rumah kita sendiri draw. Dan juga lawan Arab Saudi. Dia kemarin semua bilang, wah itu pelatih nanti Mancini pelatih que pernah de banyak tim besar di Eropa, pasti dia tahu, tapi akhirnya kita juga bisa curi poin. Berarti Indonesia cari perhatian sama orang lain. Berarti kita tidak mudah dikalahkan. Susah. Jadi sepakat ya, memang Indonesia sekarang luar biasa, walaupun tadi mungkin ada kritikan pemain naturalisasinya kebanyakan, begitu ya? Ya, tapi mereka sekarang main untuk negara Indonesia. Mereka sudah pakai kostum kita merah putih, kita harus support. Dan semangat untuk sepak bola kita bisa masuk, dan insya Allah, dan semoga bisa masuk Piala Dunia. Oke. Itu mimpi dari kita semua. Mimpi dari kita semua, termasuk juga mimpi Bang Loko. Ya. Bang Loko, kalau boleh Bang Loko memberikan pendapat tentang Coach Sintayong, seperti apa sih Coach Sintayong, walaupun belum pernah mungkin bertemu secara langsung, tapi melihat dari performa ia ketika melatih timnas Indonesia. Ya mungkin kalau saya bicara tentang dia mungkin tidak sopan saya ya, karena saya tidak kenal dia, nggak pernah juga bicara langsung sama dia ya. Berarti kalau saya bicara tentang dia itu nggak bagus ya, tapi apa saya lihat dia, karena saya juga kan saya latihan sama selebriti di lapangan di GBK ya, di mana timnas juga latihan di lapangan samping. Dan saya lihat dia, karakter dia keras ya, karena dia orang asing ya, dan disiplin luar biasa. Itu saya lihat, nggak pernah ketemu tapi saya cuma lihat ya. Dan itu memang yang dibutuhkan oleh timnas ya, pelatih seperti itu, atau bagaimana? Bukan timnas, tapi semua termasuk tim ya harus ada disiplin, apalagi timnas ya, karena kita main untuk negara bukan untuk tim. Disiplin penting Mbak untuk kita semua. Nah, kalau ada masukan tidak untuk Coach Sintayong? Ya untuk saya pribadi ya harus percaya sama pemain lokal. Harus kasih jam terbaik kesempatan. Ya kesempatan lebih
Banyak apa menit. Oke, lebih banyak bermain di Ya, lapangan, bermain di turun ke lapangan, lapangan ya. begitu ya. Kalau menurut Bang Loko sendiri kenapa ya? Kalau dilihat kan kalau dari apa yang disampaikan Bang Loko kan berharap supaya pemain asli Indonesia itu diberikan kesempatan bermain lebih banyak di lapangan. Tapi kalau menurut Bang Loko, apakah ini bentuk ketidakpercayaan Sinteyong terhadap pemain asli Indonesia atau bagaimana sih Bang Loko sehingga banyak menurunkan tim di timnas itu adalah pemain naturalisasinya? Ya itu kita harus tanya sama pelatih ya. Tapi saya sendiri percaya sama pemain lokal kita sendiri. Saya tadi bilang, saya suka sekali sama Sananta. Ya, Sananta kenapa Bang Loko suka sama Sananta? Karena dia striker murni ya, dia juga tinggi ya. Rata-rata semua pemain kalau kita sekarang lihat apa, di grup kita untuk Piala Dunia Jepang, Australia, semua pemain tinggi ya. Badan dia juga tinggi dan kuat dia. Dan dia juga apa, punya pengalaman di kotak penalti. Ya mungkin dia tidak mungkin, dia masih muda ya. Dia nggak mungkin wow. Tapi walaupun dia ada salah, waktu dia ada salah kita harus apa? Kasih support, kasih semangat. Kalau misalnya kalau kita kritik, pasti mental dia nanti apa down dan susah keluar. Itu tugas pelatih dan semua teman-teman apa asisten pelatih ya, harus setiap hari ya kamu ini, kamu striker terbaik di Indonesia, kamu semua apa masyarakat berharap kamu apa jadi pemain luar biasa. Harus semua seperti itu, bukan cuman fisiknya saja, ya, tapi mental fisik juga. ya mental bicara. Tapi benar nggak sih pemain naturalisasi itu diterjunkan ke dalam timnas untuk memperkuat mental pemain asli Indonesia? Itu berpengaruh nggak, Bang? Enggak. Enggak. Itu tergantung kita masing-masing sendiri pemain. Mungkin untuk pemain muda ya. Pemain pemula? Pemain muda pemain ya. muda. Datang pemain ini mungkin mereka bisa kasih semangat dan motivasi ya. Tapi nggak mungkin apa seperti tadi apa bilang apa? Mentalnya bisa meningkatkan mental enggak? Tapi dulu kalau bicara kan pertama kali ingat-ingat nih pengalaman Bang Loko dulu ketika baru pindah ke Indonesia kan di Makassar tahun 2003. Pada saat itu apa sih yang Bang Loko sampaikan ke teman-teman asli Indonesia yang bermain di Makassar pada saat itu? Pemain lokal atau asing? Lokal. Enggak, waktu itu saya datang pertama kali, saya susah komunikasi sama teman saya karena belum beda bisa, bahasa ya? Belum bisa bahasa karena waktu itu saya malas. Kenapa malas belajar bahasa Indonesia? Ya malas karena ada teman saya que waktu itu dia bisa Inggris ya. Inggris dan juga ada istri saya. Tapi lama-lama bukan karena istri saya marah, tapi istri saya bilang kamu harus belajar. Teman saya juga bilang kamu harus belajar. Saya sama istri kamu nggak selalu sama kamu. Pasti kamu nanti satu saat kamu sendiri kamu harus komunikasi sama teman. Oh jadi Bang Loko tuh baru bisa bicara bahasa Indonesia tuh setelah berapa tahun di Indonesia sih? Bang Loko kan pindah ke Indonesia ke Makassar pada saat itu nggak mau ngobrol sama sekali gitu. Saya punya teman que mereka kalau mereka apa fokus untuk belajar mungkin 6 bulan mereka sudah. Belajar 6 bulan. Ya sudah ya. Tapi saya karena malas di atas 1 tahun. Susah ya belajar bahasa Indonesia dulu? Nggak susah. Enggak. Tergantung kita sendiri, Mbak. Jadi yang latih dulu istri atau gimana? Ya teman sama istri saya. Istri saya selalu kasih apa? Kata-kata untuk bicara sopan ya. Bahasa-bahasa formal dan sopan, ya, sopan. Begitu ya. Sama teman-teman, ya. Jadi waktu pertama kali datang ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia itu gimana interaksinya Bang Loko? Karena teman saya bisa Inggris. Oh bisa Inggris. Ya, dan waktu itu pas waktu saya ke Makassar, dia juga ikut sama saya sama tim sama. Dan di situ dia bicara semua. Dan saya tanya dia, misalnya tanya apa ini, misalnya makan, dia tulis. Saya bilang, dia bicara apa? Lama-lama dia malas. Kamu belajar sendiri. Ya. Oke, baik Bang Loko, itu menarik juga ya sidebarnya gimana dulu ketika Bang Loko jadi pemain naturalisasi pertama kali pindah ke Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, males belajar bahasa Indonesia karena kemanjaan, ada translatornya gitu. Inggris juga nggak bisa. Inggris nggak bisa? Nggak cuma Spanyol aja.
Oh, cuma Spanyol. Jadi waktu itu yang translatornya bisa bahasa Spanyol? Waktu itu teman saya bisa Spanyol sama Inggris karena satu negara sama. Iya. Tapi juga dari itu saya tadi bilang, dia juga ini belajar. Oke, baik. Pemirsa, One on One masih akan kembali sesaat lagi. Baik, tadi kita sudah berbicara pemirsa dengan Bang Loko mengenai bagaimana ia menilai Timnas Indonesia saat ini, kemudian prestasi Timnas Indonesia, termasuk juga kontroversi soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, sampai dengan tadi curhat colongan, gimana sulitnya untuk membela Timnas Indonesia di tahun 2010, perjuangannya seperti apa. Itu benar-benar mungkin kalau diceritain tadi ya, lebih detail tadi sama Mbak Eva yang juga ikut di sini. Mbak Eva itu istrinya Bang Loko ya, katanya itu benar-benar drama banget lah. Bawang bombay nangis lah begitu ibarat kata ya. Nah sekarang kita mau tahu nih Bang Loko, kegiatan Bang Loko sekarang apa aja sih setelah sudah tidak aktif lagi di sepak bola? Ya karena sekarang belum ada tim ya. Aktivitas saya ikut bintang tamu, farm game, atau misalnya kalau juga ada acara di televisi, seperti itu. Berarti nggak jauh-jauh dari dunia entertain ya, dari sport ke dunia entertain ya? Ya tetap sama. Oke, tapi kalau melatih masih ada kegiatan melatih pemain-pemain muda Indonesia, Bang Loko? Belum untuk pelatih saya belum siap. Kenapa belum siap, Bang Loko? Belum siap enggak. Saya siap untuk jadi pelatih, tapi karena saya masih punya semangat dan motivasi untuk masih tetap main bola. Oh, masih main bola? Ya saya masih mau main bola. Masih mau main bola? Ya, masih mau main saya. Oke. Karena itu bukan karena saya tidak siap, enggak. Oke. Kalau tapi misalnya, sudah ada yang mau ngajakin belum? Bang Loko, yuk kita main bola bareng. Ya banyak. Saya juga buka sekolah sepak bola, SSB, Loko FC. Oke. Udah berapa lama, Bang? Baru berapa bulan kemarin buka. Sudah ada berapa banyak anak main di klubnya Bang Loko? Ya lumayan. Sulit nggak maksudnya untuk bertahan setelah sudah tidak aktif lagi di dunia sepak bola? Sulit. Saya belum bisa terima, Mbak. Kenapa belum bisa? Apa yang nggak bisa diterima, Bang Loko? Belum bisa terima ¿cómo se le puede decir? Karena saya orang que cinta sepak bola, tahu. Profesi saya. Karena de profesi saya kasih de keringat saya bisa kasih makan keluarga saya, tahu. Karena itu saya belum terima jadi pensiun pemain bola. Mau sampai kapan main sepak bola? Tergantung Allah. Fisik saya masih kuat. Jiwa saya umur 25. Jiwa 25, fisik masih 25 juga, usia saja yang sudah senior gitu ya. Ya, cuman saya masih punya semangat dan motivasi luar biasa, tahu Mbak. Bang Loko, cuman karena orang di sini selalu bilang bukan karena tidak mau sama González, tim. Selalu bilang umur, itu aja. Selalu bilang apa? Umur. Ya. Tapi orang meyakini bahwa Bang Loko kekuatannya masih ada, fisik dan semangatnya masih ada. Cuma masalah angka usia saja. Ya. Itu saya belum bisa terima saya. Masih sulit Bang Loko ya? Sulit sekali. Saya kadang-kadang minta komen sama teman-teman saya di Uruguay dan juga di Indonesia. Ya kamu ini mereka seperti mau masuk di kepala saya untuk saya bisa terima, tahu. Tapi saya nggak bisa saya. Jadi rencana Bang Loko apa selanjutnya Bang Loko? Kalau bermain tadi Bang Loko sudah mengakui tim-tim itu menolak Bang Loko bukan karena kapasitas Bang Loko. Ya bukan karena kualitas. Bukan kualitas dan kapasitas, tapi karena umur. Nah, selanjutnya apa rencana Bang Loko, Bang Loko? Ya masih tetap berusaha karena saya mau bukan pensiun ya. Tidak mau ikut sepak bola profesional lagi karena kita nggak bisa bilang pensiun. Ya. Karena kita masih tetap ikut sama teman main bola ya. Berarti bukan pensiun bola. Kita tidak ikut pemain profesional lagi. Cuma itu aja. Bang Loko, maaf nih ya, nanyanya agak cukup sensitif nih yang terakhir. Kabarnya Bang Loko mau jual rumah, itu benar nggak sih? Saya mau konfirmasi aja, apakah memang dalam kondisi yang lagi sulit mau jual rumah atau gimana Bang Loko? Maaf ya karena saya sekarang sedikit emosi. Nggak apa-apa Bang Loko, kita terima Bang Loko. Tapi saya emosi karena seperti mereka bilang, tahu. Ya oke itu urusan mereka, tapi saya masih punya kemampuan luar biasa, tahu.
Tapi benar mau jual rumah Bang Loko? Ya itu benar karena apa? Kita sekarang tinggal di Jakarta ya. Dan saya juga kemarin, ya saya nggak bisa cerita karena kalau nggak kita semua sini coba untuk bantu mama saya karena dia ada masalah jantung sama apa? Untuk biaya pengobatan mama ya, di sama paru-paru ya. Oke. Dan juga untuk bisa bikin Sekolah itu? sekolah sepak bola. Tapi untuk bikin itu punya saya sendiri ya. Kita mau, saya kemarin diskusi sama istri untuk kita jual untuk kita bikin sendiri lapangan ya. Karena banyak di mana sekolahnya Bang Loko? Daerah mana? Sekolah sepak bola yang mau dibuka? Ya sementara kita kemarin buka di apa? Alam Sutra. Oh, Alam Sutra. Ya tapi karena ada sedikit komunikasi, karena itu saya bilang sama istri, ya oke kita nggak bisa apa-apa minta bantu siapapun karena terlalu banyak PHP. Pertama kali, wah kasih semua tapi lama-lama PHP terus. karena itu kita mau jual untuk kita bisa bikin sendiri, untuk tidak tergantung siapapun. Oh jadi benar ya, mau jual rumah untuk bantu pengobatan mama yang sakit di Uruguay dan mau buka sekolah sepak bola sendiri begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Loko sudah bersedia hadir di One on One kali ini. Sukses terus untuk rencana-rencana ke depannya. Salam juga untuk keluarga dan juga Mbak Eva yang menemani Bang Loko. Terima kasih Mbak Eva hadir di sini juga. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you.